teman-teman semua, kalau udah pada kenal sama anggota kelompok ini, yuk kita lanjut. Nah, di video kali ini ada 7 discussion points, yaitu yang pertama, definisi model pengambilan keputusan. Nah, di sini kami mengambil sumber dari buku pengambilan keputusan, Landasan Filosofi, Konsep dan Aplikasi oleh Rizky Darmawan. Nah, di mana ada 4 model-model pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, model pengambilan keputusan menurut 2 pandangan, model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas, model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas yang dibatasi, dan model pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Kemudian kami juga membahas kritik terhadap pandangan atau model rasional dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Nah, oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan dulu nih definisi dari model pengambilan keputusan. Model merupakan alat penyederhanaan dan penganalisis suatu situasi atau sistem yang kompleks. Nah, pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses pemilihan alternatif tindakan terbaik dari beberapa alternatif yang ada secara sistematis sebagai suatu cara dalam pemecahan masalah. Nah, menurut Kass, pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka dalam pengelolaan pengambilan keputusan. Nah, untuk dapat memahami suatu permasalahan, tentunya diperlukan sebuah model dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, meskipun model belum tentu dapat digunakan untuk meramalkan konsekuensi dari keputusan, namun, model dapat membantu untuk memperkirakan atau membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang disertai asumsi-asumsi sehingga dapat dilihat dengan jelas situasi dan kondisi serta arah kemungkinan yang akan terjadi. Nah, jadi dengan adanya model dalam pengambilan keputusan tentunya sangat membantu dalam memilih alternatif terbaik dari segala alternatif yang ada guna untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu model pengambilan keputusan menurut 2 pandangan. Nah, para pengambil keputusan akan selalu dihadapkan pada 2 jenis keputusan, yaitu ada keputusan terprogram atau terstruktur, dan keputusan yang tidak terprogram atau tidak terstruktur. Nah, keputusan terprogram atau terstruktur itu merupakan keputusan yang sifatnya itu rutin dan terjadi secara berulang-ulang. Nah, karakteristik dari keputusan ini tuh sangat akurat karena merupakan perwujudan dari kumulatif dari langkah-langkah penyelesaian masalah yang terjadi secara berulang. Nah, alat pengambilan keputusan yang digunakan itu biasanya kebiasaan, tradisi, rutinitas, kaidah atau pedoman petunjuk pelaksana atau biasanya disebut SOP, Standard Operational Procedure, yang dikeluarkan organisasi. Nah, jadi SOP ini merupakan langkah sistematis pengambilan keputusan berdasarkan atas kategori ini. Nah, contohnya itu seperti pembayaran gaji pegawai, pembayaran listrik, air, serta pembayaran bulanan belanja bahan mentah ke pemasok. Nah, sedangkan keputusan tidak terprogram itu merupakan proses penentuan dan pemilihan alternatif solusi yang benar-benar baru dan tidak terstruktur. Nah, jenis keputusan ini adalah kebalikannya dari keputusan yang terprogram tadi. Nah, keputusan yang diambil itu pada umumnya tidak berdasarkan atas SOP yang sudah ada. Jadi, pengambilan keputusan ini didasarkan pada rasionalitas yang dibatasi, kreativitas, inovasi, dan juga intuisi. Nah, contohnya itu seperti penyelesaian kasus unjuk rasa atau demo pegawai, atau penyelesaian masalah kenaikan harga bahan baku produk yang terjadinya secara tiba-tiba. Nah, di sini terdapat tabel yang membandingkan antara keputusan terprogram dan juga keputusan yang tidak terprogram. Nah, di sini juga dijabarkan bahwa karakteristik dari keputusan terprogram itu adalah sifatnya itu rutin dan terjadi berulang-ulang, sedangkan keputusan yang tidak terprogram itu sifatnya baru, tidak berulang, dan jarang sekali terjadi. Nah, sedangkan pandangan yang dianut pada keputusan terprogram itu adalah cenderung rasional, sedangkan keputusan tidak terstruktur itu cenderung bounded rationality atau rasionalitas yang dibatasi. Nah, kemudian kita lihat perbandingan nilai keputusannya, itu keputusan terprogram mendekati akurat, sedangkan keputusan tidak terprogram itu sulit dinilai dengan pasti karena biasanya keputusan yang tidak terprogram ini manajer itu harus pandai untuk melihat
inovasi. Dia harus memberikan inovasi terhadap pengambilan keputusan yang akan dia ambil. Jadi biasanya berdasarkan dari pengalaman dari si manajer dalam organisasi tersebut. Nah, dari tabel perbandingan ini sudah dapat dilihat dengan jelas unsur-unsur dari perbandingan di tabel ini. Terima kasih. Pertama, saya akan menjelaskan model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas. Model rasionalitas memandang pengambilan keputusan sebagai manusia rasional, di mana mereka selalu konsisten dalam membuat pemaksimuman nilai di lingkup keterbatasan-keterbatasan tertentu. Model rasionalitas memperhatikan sejumlah langkah yang dilakukan pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan alternatif solusi. Yang selanjutnya, asumsi yang diberikan untuk model rasionalitas. Model ditetapkan secara jelas dan tidak memiliki arti ganda. Yang kedua, pengambilan keputusan memiliki akses terhadap informasi yang sempurna tanpa memandang situasi pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat mengidentifikasi seluruh kriteria yang relevan dan dapat membuat sejumlah alternatif yang dapat direalisasikan. Yang keempat, pengambilan keputusan sadar akan konsekuensi yang akan muncul dari setiap alternatif pilihan. Yang kelima, seluruh kriteria dan alternatif yang ditetapkan dapat di-ranking dan dibobol secara rasional guna merealisasikan setiap nilai kepentingannya. Yang keenam, pengambilan keputusan bisa mendapatkan informasi yang utuh tentang sejumlah kriteria dan alternatif dan ketiadaan batasan waktu atau biaya dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, kriteria pengambilan keputusan yang bersifat khusus bernilai konstan sehingga bobot kepentingannya bersifat konstan sepanjang waktu. Yang kedelapan, pengambilan keputusan akan memilih alternatif solusi yang menghasilkan nilai kepuasan tertinggi. Yang selanjutnya, model sederhana dari pengambilan keputusan secara rasional ini berangkat dari 3 langkah. Langkah pertama, pengambilan keputusan mengidentifikasi sejumlah masalah yang harus diselesaikan. Yang kedua, setelah pengambilan keputusan melakukan proses penentuan masalah yang sebenarnya, maka selanjutnya mereka harus menentukan sejumlah alternatif solusi terhadap masalah. Yang ketiga, langkah terakhir merupakan pilihan solusi atas masalah dan mengimplementasikan solusi tersebut. Bagaimanapun juga, model rasionalitas yang berangkat dari asumsi tentang rasionalitas yang sempurna memiliki tidak kesesuaian dengan kenyataan sehari-hari. Dalam proses pembuatan keputusan, model rasional memperlihatkan proses pengambilan keputusan dalam warna hitam putih, tidak hanya dalam asumsi yang dikemukakan namun juga ide pokok yang melandasinya. Yang kedua, model-model pengambilan keputusan yang berdasarkan pandangan rasionalitas yang dibatasi. Kebanyakan manajer cenderung untuk memilih penggunaan model kedua. Pembahasan akan tesis ini telah disampaikan pada bagian sebelumnya, di mana pembahasan akan tesis ini disampaikan pada bagian sebelumnya, di mana penulisan pemaksimuman istilah banded rationality tersebut mewakili ide tentang keterbatasan kemampuan manusia bahwa pengambilan keputusan atau banded kemampuan rasionalitasnya oleh sejumlah keterbatasan atau hambatan kala melakukan proses pengambilan keputusan dan menentukan pilihan. Dalam usahanya untuk menggambarkan realitas tersebut secara lebih akurat, maka sejumlah model ini telah dibangun. Model pertama merupakan model yang dikembangkan Asimov sebagai pencetus awal ide dalam pengambilan keputusan. Model dikenal sebagai sejumlah ide dasar mengenai modal ini telah disampaikan pada bagian. Model kedua ini, satu variabel ditambah koalisi organisasi. Variabel ini menggambarkan organisasi sebagai koalisasi dari sejumlah keinginan yang berbeda. Pengambilan keputusan dilakukan melalui kompromi, tawar-menawar, dan negosiasi antara manajer dari beberapa fungsi dan wilayah berbeda dalam organisasi. Salah satu konsep mendasar dalam model atau banded rationality adalah konsep tersebut menegaskan bahwa manajer terlibat dalam proses pencarian informasi yang terbatas untuk mengidentifikasi masalah dan menetapkan sejumlah alternatif solusi berserta konsekuensinya. Setelah membahas beberapa model pengambilan keputusan, lalu bagaimana dengan model pengambilan keputusan yang tidak terstruktur? Nah, the garbage can model atau yang biasa dikenal model tong sampah merupakan model lain yang dikembangkan tapi masih dalam wilayah model bounded rationality. Model ini membalikan proses awal pengambilan keputusan. Proses yang pada umumnya dari sisi penentuan masalah yang harus dipecahkan menjadi proses yang dimulai dari sisi penentuan solusi. Artinya pengambil keputusan dapat mengajukan sejumlah solusi terhadap masalah yang sebenarnya tidak ada atau belum muncul.
Jadi si pengambil keputusan menciptakan sebuah masalah yang mereka dapat selesaikan melalui solusi yang sudah tersedia. Menurut model ini, keputusan merupakan hasil dari suatu interaksi yang rumit antara 4 arus peristiwa yang bersifat tidak saling terikat. Problem, solution, participants, and choice opportunities. Keempat peristiwa tersebut mengalir ke dalam dan keluar lingkungan organisasi atau situasi dan kondisi. Keputusan yang baik menurut pandangan model ini adalah suatu keberuntungan yang didapat dari sebuah change atau peluang yang muncul pada waktu atau timing yang tepat atas relasi antar peristiwa yang terjadi secara acak. Asumsinya, apabila seluruh variabel peristiwa bernilai independen, maka sebuah solusi dapat diajukan untuk sebuah masalah yang tidak ada. Dengan kata lain, 4 peristiwa tersebut berinteraksi dalam cara random atau acak. Interaksi antar sejumlah peristiwa tersebut dapat menjelaskan mengapa masalah tidak harus berhubungan dengan solusi dan mengapa solusi yang dipilih tidak selalu menyelesaikan masalah. Baiklah teman-teman, kita sekarang akan membahas yaitu kritik terhadap pandangan rasional pengambilan keputusan. Nah, di sini terdapat 4 kritik. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu kritik yang mengajukan tentang pandangan kemampuan pengambilan keputusan yang mengambil informasi secara penuh dan sempurna tentang seluruh konsekuensi dan alternatif yang telah ditetapkan. Nah, di sini bermakna secara implisit bahwa seluruh keputusan yang diambil itu akan mendapatkan konsekuensi dari setiap alternatif maupun solusi yang diberikan. Nah, di sini seorang pengambil keputusan harus bisa menanggung semua konsekuensi yang telah dia tetapkan dan yang telah dia ambil, bahwa semua keputusan yang sudah dibuat harus memiliki resiko yang harus diambil oleh si pengambil keputusan itu tersebut. Nah, terus yang kedua tuh, kritik kedua menyangkut asumsi bahwa pengambil keputusan memiliki tingkat preferensi yang tetap dan konsistensi dalam segala situasi dan kondisi, di mana sebaiknya mereka lebih berlaku pragmatis. Nah, kita ambil kata kuncinya yaitu tingkat preferensi yang tetap dan konsisten dalam segala situasi dan kondisi. Nah, seharusnya seorang pengambil keputusan tidak bisa bersikap konsisten terhadap segala situasi. Mereka harus bisa fleksibel terhadap segala situasi dan kondisi yang mereka rasakan, karena setiap kondisi dan setiap situasi memiliki alternatif yang berbeda, seperti itu. So next, 3, yaitu kritik juga mengindikasikan bahwa pengambil keputusan rasional bukan aturan dogmatis. Nah, di sini kita ambil kata kunci itu dogma, yaitu segala sesuatu yang bersifat tetap dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, seharusnya seorang pengambil keputusan itu tidak boleh bersifat dogmatis atau terlalu kaku pada satu keputusan atau alternatif, karena seorang pengambil keputusan itu harus bersifat fleksibel dan bisa mengimbangi setiap situasi dan kondisi pada suatu masalah. Nah, di sini seorang pengambil keputusan itu harus mengambil jalan tengah, yaitu bisa disebut dengan bersifat rasional. So next, keempat, yaitu kritik lain adanya pandangan tentang tidak terdapatnya tekanan waktu dalam pengambilan keputusan dan tidak ada biaya untuk mendapatkan relevansi informasi. Nah, di sini seorang pengambil keputusan itu pasti memiliki tekanan waktu dan mempunyai biaya. Nah, apabila seorang pengambil keputusan itu tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi dan tidak ada tekanan waktu atau under pressure, so itu bisa di tanda tanya, itu kenapa, alternatifnya tuh gimana, solusinya gimana, kok orang itu bisa ngeluarin sesuatu gitu. Padahal sejatinya seorang pengambil keputusan itu pasti akan memiliki tekanan waktu atau batasan waktu yang harus dijalankan. Apabila melewati dari batasan waktu, maka akan memiliki konsekuensinya, karena setiap situasi itu memiliki batas waktu tunggu. Nah, di sisi lain, seorang pengambil keputusan itu harus memiliki data. Nah, untuk mendapatkan data ini pasti memiliki biaya. Tidak mungkin bahwa seorang pengambil keputusan itu tidak mengeluarkan biaya. So, itu bakal menjadi tanda tanya yang cukup besar ya. So next, kesimpulan. Nah,
model pengambilan keputusan memang beraneka ragam, namun perlu diperhatikan bahwa tidak ada satu model pun yang cocok digunakan untuk mengatasi semua jenis problematik yang dihadapi oleh organisasi. Nah, karena itu kemahiran yang perlu dikembangkan oleh para pengambil keputusan itu memilih secara tepat satu atau gabungan beberapa model yang menyesuaikan dengan tuntutan situasi yang dihadapinya. Nah, bisa dikatakan bahwa dikatakan bahwa ada alasan mengapa para pengambil keputusan cenderung memilih model pengambilan keputusan yang sederhana, karena mereka tidak harus mempertimbangkan atau harus mempertimbangkan berbagai faktor internal, terutama nilai-nilai organisasi tersebut yang dianut dan berbagai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh para manajer yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sehingga harus menggunakan model percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan dan dapat ditiru jika perlu, tapi ya. Nah, pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses secara keseluruhan berurutan yang memerlukan penggunaan model secara tepat dan benar. Nah, ada beberapa model dalam teknik pengambilan keputusan, yaitu model optimasi, model satisficing, model misscanning, dan juga model hieratis, seperti itu. Oke. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Ditunggu komen dan kritik maupun ya pertanyaan seperti itu. Bye.